Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam situasi seperti ini, kita perlu untuk merdeka, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, atau mendengarkan musik. Dalam situasi seperti ini, saudara-saudariku, ketika kita mampu mengarahkan seluruh hati, budi, dan pikiran kita dalam perayaan Ekaristi ini, kita sanggup untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudari, kita pantas bersyukur atas hari ulang tahun kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Kita pantas untuk mengucapkan merdeka, merdeka, merdeka. Kita sama-sama 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Setelah mengucapkan selamat dan pekik merdeka ini, saudara-saudariku, semoga kecintaan kita akan Indonesia semakin kuat. Kalau kita membaca tema hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 ini, kita akan tahu bahwa tema kita adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Itulah tema yang diusung pada hari ulang tahun kemerdekaan ke-77 ini. Tema dan logo tahun ini memiliki makna mencerminkan rasa optimis dari bangsa yang dinamis, bersinergi, tegas dan lugas dalam menghadapi tantangan global. Maka kita sebagai warga negara Indonesia patut berbangga atas kemerdekaan yang kita alami dan kita miliki, atas perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan, mengorbankan nyawanya demi memperoleh kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, dan menjadikan bangsa kita sebagai bangsa yang maju. Saudara-saudariku, dalam harian Kompas edisi 16 Agustus 2022 kemarin, Presiden Joko Widodo mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah bekerja sama membangun negeri ini. Selama 77 tahun, rakyat Indonesia secara bersama-sama bekerja untuk mengisi kemerdekaan. Secara khusus di tahun ini, negeri kita banyak mengalami persoalan. Berbagai krisis menghantam kita, termasuk pandemi virus corona. Semua itu dapat teratasi hingga sekarang berkat usaha dan kerja keras yang dibarengi dengan doa. Program-program pemerintah senantiasa diarahkan untuk menyejahterakan masyarakat. Pembangunan jalan untuk memutus keterisolasian desa-desa terpencil, khususnya di daerah perbatasan. Pemberdayaan ekonomi untuk mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan tol untuk memperlancar distribusi barang dan jasa yang menunjang pariwisata dan pertumbuhan ekonomi. Singkatnya, saudara-saudariku, ada banyak kemajuan yang kita rasakan dan kita alami. Namun semua itu belum cukup. Kita masih harus terus berjuang agar bangsa Indonesia semakin maju. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kita satu, kita Indonesia. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan-bacaan hari ini kita diundang untuk ikut serta membangun bangsa ini 100% Katolik, 100% warga negara Indonesia. Menarik kalau kita mencoba merenungkan bacaan Injil hari ini. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pada masa Yesus, Palestina dijajah oleh bangsa bangsa Romawi, sehingga hukum-hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Yahudi adalah hukum Romawi. Peraturan bangsa Romawi mengharuskan tiap-tiap orang Yahudi, baik laki-laki, perempuan, budak, atau siapapun, untuk membayar pajak dalam bentuk mata uang Romawi.
Nah, pertanyaan tentang boleh tidak membayar pajak disampaikan oleh sekelompok orang Farisi untuk menjebak Yesus. Bunyi pertanyaan ini terkesan sepele dan dapat dijawab dengan gampang. Tetapi pihak penguasa dan kaum terjajah orang Yahudi akan mengambil keuntungan dari jawaban Yesus saat itu. Mereka menunggu jawaban Yesus. Dalam narasi terdengar peristiwa ini terkesan sederhana, tetapi dalam kenyataannya semua mata tertuju kepada Yesus, termasuk murid-muridnya. Ada yang memandang dengan penuh ketakutan jangan sampai Yesus salah menjawab, dan ada yang memandang penuh kebencian kapan saat yang tepat untuk menjerat Yesus dan membawanya ke pengadilan. Saudara-saudariku, kita dengarkan dalam Injil bagaimana Yesus menjawab mereka. Dan jawaban Yesus di luar dugaan semua pihak. Tentara Romawi yang dibawa diam-diam oleh kelompok orang Farisi dan orang banyak yang mengikuti dia dalam perjalanannya. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Jawaban ini bisa dipahami dalam 3 cara. Yang pertama, orang tidak perlu membayar apapun kepada Kaisar karena segala sesuatu adalah milik Allah. Yang kedua, orang mesti membayar pajak kepada Kaisar karena Kaisar itu adalah wakil Allah. Kita bisa dengarkan dalam bacaan kedua hari ini agar tunduklah kepada lembaga-lembaga manusia. Hiduplah sebagai hamba Allah. Dan yang ketiga, orang boleh membayar pajak kepada Kaisar sambil tetap mengakui bahwa kekuasaan Kaisar relatif, tetapi ketaatan kepada Allah menjadi yang utama. Saudara-saudari, jawaban Yesus ini membuka perspektif baru akan siapa dirinya. Dia memperkenalkan dia sebagai utusan Allah yang datang ke dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan dia diutus untuk menyelamatkan semua orang tanpa kecuali, orang Yahudi dan bukan Yahudi, warga masyarakat dan pemerintah, orang tua dan muda, kaya dan miskin, orang suci dan orang berdosa. Semua dirangkul dan digembalakan oleh Yesus, gembala yang baik. Agar saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pantaslah pada hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita sebagai warga Katolik terpanggil juga untuk memaknai kemerdekaan ini untuk semakin beriman dan bertakwa kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa dan akal budi. Dengan demikian tercipta masyarakat yang harmonis, masyarakat yang damai dan sejahtera. Kita mewarnai perjuangan bangsa ini dengan hadir sebagai pribadi-pribadi yang merdeka, pribadi yang peduli dengan sesama dan bertanggung jawab akan tugas-tugas pelayanan kita di tengah-tengah masyarakat. Kita sadar bahwa tujuan akhir kemanusiaan kita bukanlah di dunia ini. Tujuan akhir dari perjalanan itu adalah persatuan dengan Allah. Manusia akan kembali kepada Allah. Maka untuk itu, saudara-saudariku, dalam renungan kemerdekaan ini saya mau mengutip sebuah tulisan seorang teolog Amerika, Charles E. Curran. Misteri salib dan Paskah mengingatkan kita bahwa tujuan atau akhir hidup kita tidaklah berada di tangan kita. Sebagai orang-orang Katolik, kita hidup dalam harapan bahwa yang jahat dan berbagai permasalahan terkini dapat diubah oleh kuasa Allah dan seutuhnya berubah menjadi keutuhan hidup. Bagi Quran, keutamaan-keutamaan tujuan hidup penilaian moral Kristiani akan membangkitkan cara hidup yang otentik dari kita semua para pengikut Kristus terhadap dunia, pemerintah dan masyarakat. Dengan memaknai misteri Paskah, kita dibangkitkan
untuk berpikir, bersikap dan bertindak dengan cara-cara Kristiani dalam pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Maka semoga kita semua setia dalam tugas-tugas kita, berani lepas bebas dan menjadi warga negara yang merdeka, membangun masyarakat yang damai dan tentram. Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, agar bangsa ini sungguh-sungguh menjadi bangsa yang kuat, cepat pulih dari keadaan-keadaan yang selama ini telah terjadi. Dan untuk itu kita ikut bertanggung jawab agar kita maju bersama menjadi bangsa yang bermartabat. Tuhan memberkati. Amin.